paling bikin gemes pas syuting Sungai Tawa adalah ketika artisnya itu rodok maaf kata ya, tell me gitu ya, lama gitu kan. Itu kalau misalnya kamera itu dulu pakai pita, wah mahal banget sudah itu ya. Untung kameranya sekarang sudah digital, jadi ya itu menggemaskan. Itu saja Pak. Wah, belum tuh. Udah belum. Oh itu ya. Oh. Nah ini tertawa toh, bermanfaat sekali. Yang pertama itu menurut saya menyenangkan hati, ya kan. Kadang stres itu tertawa itu boleh, justru disarankan. Dan kalau bisa tertawa, wah berarti orang itu masih punya harapan hidup. Nah, menurut saya begitu. Begitu Pak. Oke. Miss Michelle Hanaletea, aka Bungsu. Oke. Episode 16 yang judulnya Nubuatan atau Lo Buatan. Alasannya karena emang kayak itu tuh kayak ngasih kesan misteri, terus tapi kayak bukan yang horor gimana gitu, horor tapi komedi. Tapi nggak bisa masuk horor. Dan ya kayak lucu aja gitu, kayak beda dari yang lainnya. Bedanya just beda banget ya, karena kalau misalnya konten di manajemen itu kan kita harus serius. Jadi kayak kalau kamu mau bercanda, kalau mau main-main itu nggak di saat jam kamu harus ngelaksanain tugas kamu syuting. Tapi kalau di Sungai Tawa tuh jadi kayak lebih enjoy, santai, kayak pembawaannya tuh kayak lebih wah ya udah enjoy banget gitu. Jadi nggak terlalu kayak beban gitu. Oke, buat pemirsa yang nonton Sungai Tawa, bisa menyarankan buat kayak kalau misalnya nonton tuh jangan nonton sendiri ya, karena di mana-mana tuh kalau nonton sendiri tuh nggak enak pastinya. Apalagi buat kaum jomblo, ajak temennya nonton gitu. So, dan jangan lupa juga buat kalian jangan cuma nontonin doang, tapi dikasih like, dikasih komen, dan di subscribe. Dan jangan lupa buat tekan tombol loncengnya supaya kalau misal ada notifikasi Sungai Tawa episode terbaru nggak ketinggalan nontonnya, kan jadi seru tuh. So, diajak ya. So, Mr. John, and the blood. Udah dong. Sipa. A, I, U, E, O. Ya, mulai. Oh, jadi pertanyaannya itu seberapa besar pengaruh Sungai Tawa dalam hidup John secara pribadi? Oke, bener kan? Ya. Jadi kalau Sungai Tawa pengaruh besarnya itu sangat pengaruh. Jadi kenapa pengaruh? Jadi ada banyak konten di dalam Sungai Tawa itu yang dimana kehidupan John itu juga ada di sana. Jadi banyak hal-hal yang sering dilakukan John itu di sana. Dan ada salah satu Sungai Tawa yang membuat John ini harus bertindak jangan seperti anak pemalas. Jadi yang saat ini yang dialami anak-anak muda sekarang ini, yang saat ini saya alami juga adalah malas. Di waktu-waktu kayak gini, pandemi, corona gini, semuanya harus rebahan. Tapi itu semuanya nggak mungkin kalau kita hanya melakukan hal-hal seperti itu lagi. Nggak ada perubahan untuk kita, nggak ada perubahan untuk masa depan kita kalau kita harus bermalas-malasan. Tapi kenapa kok judulnya Sungai Tawa? Ada banyak hal yang kalian harus nonton, dan itu juga ada hal-hal yang lucu. Jadi yang saya saranin untuk kalian nonton dan paling pengaruh dalam hidup saya adalah Mad Valentine ya. Itu lucu banget itu. Jadi bukan hanya lucunya, tapi pesan moralnya juga dapet. Bukan hanya pemainnya yang
agak on gimana, idiot gimana, tapi semuanya itu lucu, tapi itu juga untuk membahagiakan kalian semua dan mempermuliakan nama Tuhan. Iya. Silakan, Mr. John. Jadi seperti ini ya, kalian tahu juga di dalam kru Sungai Tawa bahwasanya bukan hanya krunya saja, semua yang terlibat dalam Sungai Tawa itu mereka memiliki account dan ngikutin akunnya Lambe-Tura, ya kan? Jadi sebenarnya untuk tahun depan nggak mungkin untuk menikah, tapi kalau untuk mencari pasangan ya doakan saja untuk saya agar dapat pasangan lebih serius, bukan hanya kayak saya dulu lagi hanya bukan mempermainkan tapi nggak melakukan hubungan yang serius ya. Tapi doakan untuk saya untuk mendapatkan pasangan lebih lagi, oke? Oke. Oke, next ya, Miss Kesia Sarah. Menurut aku, episode Sungai Tawa yang paling berkesan itu episode Sungai Tawa ke-22 yang judulnya Gossip Eater. Karena ya tentang gosip yang dimana waktu itu aku juga lagi ngalamin gitu ya, digosipin. Terus juga waktu syuting itu emang beneran ngegosip di depan orangnya gitu. Jadi nggak merasa bersalah karena emang kebutuhan untuk syuting. Kesha. Oh, baik Pak. Kenapa? Kenapa kok favorit Kesia lebih dari Nisa? Kenapa? Ya Jelasin dikit. karena diri saya sendiri. Oh iya, pede banget ya. Iya. Saya pribadi sih nggak setuju ya, karena pasti kedepannya pasti bakal kangen syuting, karena di syutingnya, selama syuting Sungai Tawa ini tuh ada pengalaman-pengalaman yang berkesan, terus belajar dari karakter yang aku mainin. Terus kalau sebagai penontonnya, yang pasti aku bakal kangen karena udah nggak ada video untuk ngehibur diri sendiri lagi kan, udah nggak dapet pembelajaran gitu dari video yang lucu tapi tetap ada pembelajaran yang bermakna gitu loh, bisa diambil untuk kehidupan kita. Udah itu aja. Secara pribadi, bagian yang paling berkesan itu adalah ketika kita dengar naskah sebelum syuting, dan setelah itu bagaimana kita memproduksi syutingan itu menjadi suatu kemasan yang lucu. Kan bayangin aja kalau macam pas kita syuting itu, kita baru dengar ceritanya langsung ide banyak di kepala. Wow, bagaimana cara bikin lucu, termasuk angle kamera dan sebagainya. Terus ekspresinya mereka, dan ketika syuting itu menemukan hal-hal yang lucu ketika mereka melihat ekspresinya mereka, ada John yang seperti gini dan keluar liurnya, dan seperti itu membuat saya sendiri berkesan sekali bahwa sungguh Sungai Tawa ini menjadi pengalaman yang sangat berkesan selama saya bergabung dalam proyek Sungai Tawa. Menurut saya konsep Sungai Tawa ini sebenarnya konsep yang sangat bagus, karena setahu saya konsep komedi tapi bersifat rohani itu sangat sedikit. Jadi semestinya konsep seperti ini, suatu video pendek yang ada lucunya, terus ada pesan rohani, itu semestinya sangat berkesan kepada seluruh orang yang menontonnya, apalagi kalau orang-orang yang Nasrani. Jadi saya berharap bahwa video ini bisa, Sungai Tawa Project ini bisa berkembang lebih lagi. Sebagai anak El Rocky, Obaja lihat Sungai Tawa nggak? Ya. Kalau lihat Sungai Tawa, ketawa nggak?
Tawa. Kenapa Obaja suka Sungai Tawa? Keren dan lucu. Oke. Bisa kasih ketawanya yang lebih lebar? Lebar tuh haha gitu, wah. Lagi. Hahaha. Shalom Kingdom Netizen, terutama penggemar Sungai Tawa. Terima kasih sudah setia menyaksikan, subscribe dan share sejauh ini. Ya, saya mengucapkan syukur yang terdalam. Ini adalah akhir daripada musim kedua dari Sungai Tawa. Jadi sebelum tanya, saya jawab, kapan akan berproduksi atau syuting lagi? Ya nanti kalau memang subscribernya bertumbuh dan viewersnya memenuhi kuota. Jadi saya ucapkan semua pihak yang terkait terima kasih. Untuk para donatur yang murah hati terima kasih. Dan saya himbau kamu yang suka tayangan ini dilanjutkan, ya ajak sebanyak mungkin kolega, keluarga, relasi, teman untuk saksikan dan subscribe. Karena kalau tidak memenuhi kuota, maka terpaksa program ini harus dihentikan seperti itu, ya. Dan saya doa, ini besar iman kami bahwa semua yang kita lakukan hari-hari menulis naskah, syuting, lalu jam-jam yang dipergunakan untuk edit, kami percaya itu semua mempermuliakan Tuhan dan bisa jadi berkat buat kalian yang menyaksikannya. God bless you all. Have a nice day. Jangan lupa ketawa. Hahaha.